Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani walet. Berjumpa lagi dengan saya, Miliarder Channel, budidaya perkembangan burung walet di Indonesia. Jadi ada beberapa pertanyaan dari para petani walet pemula, mengapa sih burung walet kok nggak merespon di gedung saya? Pertanyaan seperti itu banyak muncul. Jadi kita harus tahu kondisi burung walet pada musim-musim tertentu. Jadi kalau pada musim hujan itu biasanya burung walet itu banyak mengeram atau bertelur. Nah pada waktu itu biasanya burung itu kurang begitu merespon dengan suara. Nah, pada waktu musim mengeram atau bertelur itu biasanya terjadi pada waktu musim penghujan. Sebabnya itu seperti itu, sobat petani walet. Jadi untuk para pemula sekali lagi kita bertukar pengalaman. Pada waktu musim hujan, waktu mengeram, waktu bertelur, itu kalau pas burung sepi, kita jangan mengambil tindakan yang di situ malah merugikan kita. Maksudnya gimana? Ketika burung tidak begitu merespon di gedung kita, bahkan kalau kita melihat gedung-gedung yang lain pun sama sebenarnya. Kalau musim waktu mengeram atau bertelur, itu sama, gedungnya sama-sama sepi. Tapi kita kadangkala untuk petani walet yang pemula itu penasarannya itu tinggi sekali. Dan akhirnya mengambil keputusan dengan mengganti suara. Kalau berani mengganti suara, sahabat petani walet, itu akan bersiko tinggi. Jadi mengganti suara baru. Nah pada waktu ketika diganti suara baru, ya minimal walaupun tidak banyak responnya burung datang ke gedung kita, itu ada respon memangnya. Ganti suara baru. Nah kalau pergantian suara yang lama ke pergantian suara yang baru itu, sahabat petani walet, itu biasanya burung yang sudah mendengarkan suara kita yang lama itu akan merasa terganggu dan terusik, tidak merasa nyaman di dalam gedung kita. Bahkan mungkin dia akan sedikit demi sedikit keluar satu persatu dan meninggalkan gedung kita. Dan kemudian kita mengambil burung yang baru lagi. Jadi itu kerugiannya. Kerugiannya seperti itu. Jadi burung yang sudah menginap berada di dalam gedung kita karena tindakan kita sendiri yang ceroboh, akhirnya burung yang sudah ada itu akhirnya keluar. Jadi kerugian kita, sahabat petani walet. Ya kalau masalah penasaran sih, siapa yang nggak penasaran? Mungkin kalau mendengarkan ini mungkin sama kawan-kawan itu bisa tertawa sendiri. Oh saya juga mengalami seperti itu. Oh saya juga seperti itu. Memang galau kalau gedung kita itu belum terisi. Tapi sahabat petani, saya yakin sahabat petani walet, dengan nilai keyakinan kita itu akan menjadi nilai sisi positif. Aura positif itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita merasa galau terus dan tidak yakin gedung kita akan terisi, itu akan menjadi doa juga, dan itu akan menjadi aura negatif di dalam gedung kita juga. Kita berkeyakinan, sahabat petani, sananya gedung kita tidak akan terisi, belum berisi, dan kita merasa tidak yakin itu terisi, itu akan terjadi. Tapi kalau kita meyakini, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti pada suatu saat saya akan mendapatkan hasil dari gedung ini. Pak, insya Allah Allah akan mengabulkan, karena kita berpandangan positif bahwa Allah akan memberikan rezeki lantaran itu. Jadi perubahan mindset seperti itu yang perlu perhatikan, sahabat petani walet. Jadi jangan sekali-kali sering menggonta-ganti suara, sahabat petani walet. Itu banyak konsultan duta walet menyarankan jangan sering gonta-ganti suara kalau tidak kepingin gagal di dalam mengelola gedung walet. Kalau memang di situ sudah ada respon, ya kita biarkan saja, kita tunggu perkembangannya. Terus kemudian yang kedua, sahabat petani walet, jangan galau atau jangan resah kalau melihat gedung tetangga itu ramai. Yang sering terjadi untuk para pemula itu, yang jadi barometer itu gedung yang sudah umur 15 tahun, 10 tahun. Kita gedungnya baru berumur 3 bulan, bahkan mungkin baru umur 1 tahun. Kalau disuruh sama, sahabat petani walet, kayaknya sih tidak mungkin.
dia umurnya sudah 15 tahun gedungnya, kita baru berumur 1 tahun gedung kita. Jumlah burung saja yang menginap di gedung itu nggak sama, sahabat. Kalau di tempat dia ramai ya wajar, karena sudah berumur 15 tahun. Kalau 15 tahun dia sudah bersarang 4 kilo, atau mungkin 6 kilo, atau 8 kilo, itu wajar kalau tiap hari ramai, bahkan sore itu kayak kita melihat apa itu, melihat gerombolan apa itu, tawon yang terbang, wajar saking ramainya sore itu, karena sudah ada 6 kiloan, berarti sudah ribuan burung yang di situ. Nah, acuan kita untuk pemula biasanya nonton gedung-gedung yang sudah sukses. Jadi akhirnya kita galau, bingung, dan mengambil tindakan-tindakan yang disitu bahkan malah merugikan gedung kita sendiri. Ya kita sabar. Pada dasarnya kalau sudah kita usahakan, sobat petani walet, kita sabar. Kita sabar. Saya yakin dengan kesabaran kita, nanti suatu saat kita akan menemukan keberhasilan dari situ. Yang penting kuncinya jangan putus asa. Biarlah gedung wadah tetangga ramai untuk saat ini karena dia sudah lama. Atau mungkin dia sudah 3 tahun, kita 1 tahun. Atau mungkin sama-sama 1 tahun, dia sudah ramai, kita belum. Kita tidak usah resah, nggak usah galau. Nanti pada waktunya kita juga akan merasakan manisnya dari usaha gedung itu sendiri. Jadi beryakinlah, berhusnudonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang memberikan rezeki. Seberapapun hebatnya kita berusaha untuk menyeting gedung kita dengan tata ruang yang bagus, dengan suara yang super bagus, dengan parfum yang paling bagus, ketika Allah tidak ridho, Dia tidak akan masuk burung walet ke dalam gedung kita. Jadi kita berdoa, berpasrah diri kepada Allah dengan berbagai upaya yang sudah kita usahakan, kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, insya Allah dengan itu Allah akan memberikan nilai belas kasih sayang kepada kita, dan kita akan memberikan rezeki yang berlimpah melalui usaha budidaya gedung walet. Itu saja mungkin sedikit sekedar motivasi dan tambahan untuk sahabat petani walet. Semoga ada nilai manfaatnya, semoga keberkahan kita dapatkan, diberikan umur panjang, rezeki yang melimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.